ingat tadi yang pertama desain eksperimen, ada 2 jenis eksperimen, desain studi. Studinya bisa observasi, bisa dengan eksperimen. Ya, selanjutnya bagaimana cara mengumpulkan data. Oke. Ada 2 faktor penting dalam pengumpulan data. Oke. Faktor yang pertama adalah memilih sampel. Oke. Faktor yang pertama dalam pengumpulan data adalah memilih sampel. Faktor yang kedua adalah bagaimana mencegah adanya bias, oke, dalam data. Oke, itu faktor yang kedua. Nah, kalau ada namanya proverb dalam bahasa Inggris, garbage in equals garbage out. Kalau datanya sudah hancur lebur, kesimpulannya pasti hancur lebur. Oke. Kalau datanya hancur lebur, berarti kesimpulannya hancur lebur. Jadi data harus dipilih secara tepat supaya dia memberikan informasi yang betul atau valid. Oke, jika sampelnya bias, jadi dia pilih dengan kecenderungan tertentu, maka hasilnya juga bias. Bias ini tidak merepresentasikan kenyataan, namanya bias. Oke, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ini sangat penting. Contohnya misalkan, ini contoh kasus pemilihan sampel. A ini seseorang. Dia ingin tahu pendapat orang Lombok mengenai dibangunnya sirkuit internasional. Oke. Kemudian A pergi ke Mall Epicentrum. Terus dia menanyakan pada pejalan kaki di Mall Epicentrum itu. Nah, kalau kasusnya demikian, berarti A sebenarnya hanya mendapatkan informasi dari orang yang belanja di mall, dan A melakukan itu hanya sekali dan di waktu tertentu aja. Jadi informasi yang didapatkan itu bias. Kenapa bias? Karena dia hanya mengambil sampel orang yang belanja di mall, yang kebetulan belanja pada hari itu, di waktu yang dia datang, dan hanya orang yang mau merespon saja. Jadi dalam hal ini kita bisa bilang kalau sampelnya itu terlalu terbatas. Sampling datanya itu selalu terbatas. Dan dia tuh tidak merepresentasikan pendapat masyarakat Lombok. Masyarakat Lombok tuh banyak kan. Sebagian besar itu nggak suka ke mall. Terus kenapa dia cuma pergi sekali ke mall? Mallnya pun epicentrum. Mungkin yang ke mall epicentrum itu mahasiswa UNRAM, mahasiswa IAIN, UIN, nggak ada mahasiswa Undikma misalkan. Terus nggak ada orang-orang kampung yang nggak pernah ke Mataram. Jadi dia itu namanya proses pemilihan sampel yang keliru. Sehingga nanti kesimpulannya pun dia bias. Contoh lain, si A ini lagi. Itu dia membuat survei online. Surveinya online. Jadi orang diminta untuk mengisi form secara daring. Nah, jika proses pemilihan sampel hanya dilakukan dengan cara ini, maka yang terjadi adalah respon yang diperoleh itu sangat terbatas. Respon yang diperoleh itu terbatas pada orang yang kebetulan tahu link websitenya, orang yang punya akses internet, dan orang yang mau merespon. Jadi terbatas. Dan kalau orang-orang yang terbatas ini kan dia malas juga kan. Jadi orang-orang yang benar-benar mau jawab paling temannya, tolonglah ini tolong isi formnya gitu. Dia terus dia merugut temannya supaya dia bantu isi asal respondennya banyak kan. Jadi dia bias. Jadi dia tidak juga, jadi cara ini tidak juga merepresentasikan masyarakat Lombok. Jadi idealnya sampel harus dipilih secara acak. Dan bagaimana kita memilih sampel nanti kita akan belajar di mata kuliah ini. Jadi di minggu-minggu selanjutnya. Banyak metode yang kita bisa pakai supaya sampel kita tuh representatif dan bagus. Dan upaya untuk proses pengacakan sampel ini sangat penting. Ini sangat penting sehingga hasil yang diperoleh itu legitimate. Hasilnya itu benar-benar dapat terpercaya dan merepresentasikan populasi yang ingin diketahui. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Pak.
Kenapa dia ketawa nih? Ayo, tanya. Tanya Nggak gratis. ada, Pak. Tanya gratis loh. Cuman nggak ada, Pak. Oke, sip. Oke, faktor yang kedua yang penting dalam ya tadi kan contohnya tadi memilih tadi sangat penting punya sampel yang sifatnya acak. Eh, yang kedua aspek penting dari pengumpulan data adalah bagaimana kita berusaha untuk mencegah bias. Ini kita sekali lagi kita perlu betul-betul hati-hati dalam memilih sampel. Oke. Contohnya misalkan orang mengambil data dengan cara dia telepon rumah di siang hari. Dia ingin misalkan dapat dia ingin mendapat survei kepuasan pekerja misalkan. Tapi dia nelponnya itu selalu siang hari. Padahal siang hari kan waktu orang bekerja. Jadi para pekerja yang sedang di kantor, dia tidak di rumah. Jadi mereka luput dari survei. Sebaliknya, kalau orang itu menelepon ke rumah malam hari, maka orang yang bekerja di shift malam tidak di rumah juga, sehingga dia tidak bisa menjawab survei. Bisa jadi kan orang yang bekerja siang punya kecenderungan tertentu, sedangkan orang yang bekerja di malam hari dia punya kecenderungan tertentu juga. Nah, fakta itu bisa luput dari survei karena seorang surveyor atau peneliti itu, ahli statistik itu, dia melakukan sampling hanya di siang hari atau hanya di malam hari. Terus masalah dia adalah sampel atau orang yang responden yang merespon itu bisa jadi dia setengah hati dan bisa jadi jawabannya tidak jujur. Oke. Nah, ini juga bisa jadi masalah ini. Jadi data yang kita peroleh itu tidak betul-betul. Terus misalkan kita punya list, biasanya kalau ada survei, kita punya list pertanyaan kan. Nah, pertanyaannya itu pilihan. Pilihan itu berapa biasanya Bapak tidur dalam sehari. Pertanyaan di jawaban kita tuh ada 5 jam, ada 6 jam, 7 jam, 8 jam, lebih dari 8 jam. Ternyata Bapak itu tidur cuman 2 jam. Enggak ada dalam sana. Nah, gimana cara ininya? Nah, kadang-kadang bisa ada permasalahan seperti itu. Eksperimen kalau metode metode ininya studinya dilakukan secara eksperimen itu seringkali lebih sulit dari survei. Contohnya misalkan alatnya rusak. Peralatan bisa rusak, peralatan bisa tidak akurat, peralatan bisa belum dikalibrasi. Contohnya misalkan orang mau mengukur berat badan mahasiswa Undikma. Pas mau mengukur berat badannya orangnya sudah datang, timbangannya rusak. Atau ternyata timbangannya itu nggak pernah dikalibrasi. Jadi datanya itu nggak tahu apa benar atau enggak kan, nggak betul. Sampelnya misalkan keluar itu maksudnya pergi, jadi baru setengah jalan dia pergi aja. Dia misalkan tadi di eksperimen yang minum obat itu, setelah dia minum obat belum dihitung tekanan darahnya dia sudah pergi. Nah, itu masalah juga. Terus ada banyak gangguan lain bahannya. Kalau kalian buat eksperimen bahannya nggak ada, harusnya pergi ke laboratorium X, tiba-tiba corona, jadi nggak bisa pergi. Padahal sampel semua sudah disiapkan, sampelnya jadi rusak. Intinya dari proses pengumpulan data ini adalah kita perlu proses yang sistematis sehingga bias bisa dikurangi. Nah, nanti di salah satu bab dalam kuliah ini kita akan bahas bagaimana cara kita mengurangi bias.